Film dimulai dengan memperkenalkan seorang koki luar biasa bernama Sky. Masakannya begitu istimewa hingga orang-orang rela datang dari tempat yang jauh hanya untuk mencicipi hidangannya. Antrean panjang mengular di luar restorannya yang kecil dan sederhana, dan para pelanggan menunggu giliran mereka dengan sabar. Reputasinya telah berkembang begitu luas hingga banyak media sering datang dan ingin mengabadikan sosok jenius di balik cita rasa yang dibicarakan banyak orang. Sky bekerja dengan teknik tradisional kuno, keterampilan pisau yang diwariskan dari generasi leluhurnya, serta metode masak yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Setiap gerakan tangannya membuat orang takjub. Ia mengiris bahan makanan dengan kecepatan yang menakjubkan, mengaduk panci dengan ketenangan tingkat tinggi, dan menyajikan hidangan yang seolah membawa kehangatan dari masa lalu. Namun, di balik kesempurnaannya, tersimpan kenangan masa kecil yang menyakitkan yang kembali melalui kilas balik. Sky mencintai memasak sejak ia masih kecil. Ayahnya, Tuan Ko, juga seorang koki berbakat. Saat Sky baru berusia 10 tahun, ayahnya sering berdiri menemaninya di dapur kecil mereka dan memarahinya dengan keras. Kau sudah tumbuh besar, tapi kau masih belum bisa membuat mie dengan benar. Bagaimana kau akan menjadi koki hebat? Meskipun kata-kata itu kasar, itu mendorong Sky untuk berlatih lebih keras. Kemudian, suatu hari, tanpa peringatan, Tuan Ko pergi. Ia pergi untuk mengejar mimpinya sendiri dan tak pernah kembali. Sky menunggunya berhari-hari, berminggu-minggu, lalu berbulan-bulan. Namun, pintu itu tidak pernah terbuka lagi. Ia begitu kesepian dan mengalami rasa sakit yang sangat dalam di hatinya. Namun dari rasa sakit itu, Sky membuat sumpah. Suatu hari, ia akan menjadi koki terhebat di dunia. Tahun-tahun berlalu dan kebenaran pun terungkap. Tuan Ko telah menjadi koki legendaris di Tiongkok. Ia dipuja di mana-mana, dianugerahi berbagai gelar, bahkan disebut sebagai dewa masak. Namun terlepas dari ketenarannya, ia tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa ia memiliki seorang putra. Mengetahui hal ini membuat kemarahan Sky semakin memuncak. Ayah macam apa yang menelantarkan anaknya demi kesuksesan? Kembali ke masa sekarang, ketika wartawan mencoba mencicipi makanan Sky untuk bahan berita, Sky dengan tenang menolak perlakuan khusus. Semua pelanggan itu sama, kalian harus mengantri seperti orang lain, begitulah kalimat yang diucapkan Sky. Tepat saat itu, seorang pria menerobos antrian dan masuk ke restoran dengan sombong. Sky segera menghentikannya dan menyuruhnya kembali menunggu giliran. Merasa terhina, pria itu mengancamnya dengan berkata, restoranmu akan ditutup untuk renovasi dan begitu itu terjadi, kau akan tamat. Sky yang tidak gentar melempar pria itu keluar dari restoran tanpa ragu sedikit pun. Sementara itu, koki lain diperkenalkan. Ada seorang seniman kuliner tampan dan terkenal bernama Paul. Ia memasak secara eksklusif untuk orang-orang terkenal dan keluarga kerajaan. Pacarnya yang bernama Mayo bekerja sebagai asisten kokinya. Bersama-sama, mereka menciptakan hidangan yang membuat keluarga kerajaan Prancis terpesona. Sebuah perusahaan besar Prancis mendekati Paul dengan tawaran untuk menjadikannya kepala koki mereka, tetapi Paul menolak. Mimpinya adalah membuka restorannya sendiri di Tiongkok, mimpi yang terinspirasi oleh ayahnya. Paul kembali ke Tiongkok dan pergi ke pasar untuk membeli ikan segar. Ia meminta ikan terbesar yang ada kepada pedagang, tetapi pedagang itu mengaku tidak memilikinya. Beberapa saat kemudian, Sky tiba dan pedagang itu segera menyerahkan ikan terbesar kepadanya. Karena diperlakukan tidak adil, Paul marah. Tetapi karena pedagang itu takut kehilangan pelanggan setia, ia memotong ikan itu menjadi dua dan memberikan satu bagian kepada masing-masing koki. Tak lama kemudian, Paul membuka restoran barunya dengan perayaan besar. Tempat itu berkilauan dengan kemewahan, furnitur mahal, dekorasi elegan, dan pelanggan yang antusias mengantre untuk masuk. Tapi ada satu masalah besar. Restoran Sky berada tepat di seberang jalan. Melihat pelanggan bergegas ke tempat Paul, teman Sky melangkah keluar dan dengan keras mengumumkan penawaran khusus. Hari ini semuanya diskon 50%. Kerumunan itu seketika berbalik arah dan membanjiri restoran Sky. Paul menjadi kesal. Dan tak lama kemudian, pertengkaran pecah antara teman-teman Sky dan teman Paul. Saat ketegangan meningkat, Sky dan Paul akhirnya saling berhadapan. Orang-orang di sekitar mereka menyarankan untuk tidak berkelahi tetapi beradu masak karena mereka seorang koki. Awalnya keduanya menolak, tetapi karena tekanan mereka akhirnya setuju. Di tengah jalan, persaingan memotong ikan yang dramatis dimulai. Paul memimpin memamerkan teknik Eropanya yang halus. Ia membuang setiap tulang dengan presisi yang lembut lalu melemparkan ikan bersih itu ke arah Sky. Sky menangkapnya dengan mulus dan mulai memotong dengan kecepatan yang luar biasa. Gayanya kuno, tajam, bersih, dan artistik. Dalam hitungan detik, ia memisahkan kulit, mengiris potongan-potongan dengan sempurna, dan menyelesaikan tugas itu dengan keterampilan yang menakjubkan. Kerumunan sontak ramai dan tepuk tangan. Tamu utama dari restoran Paul maju ke depan dan mengumumkan bahwa kedua koki tersebut memiliki potensi untuk bersaing dalam kejuaraan memasak internasional. Ia meminta mereka untuk berjabat tangan, mereka yang canggung dan tegang tetap berjabat tangan menurutinya. Kemudian Paul memberikan wawancara dengan percaya diri, ia berkata, orang-orang di Tiongkok masih hidup di zaman kuno, mereka tidak mengerti teknik memasak modern. Itulah sebabnya saya kembali untuk mengajar mereka teknik masak yang sebenarnya. Sky menonton wawancara ini dari restorannya.
Setiap kata terasa seperti penghinaan dan kemarahan mulai bangkit di dalam dirinya. Wawancara Paul menyebar kemana-mana. Pernyataan beraninya tentang Sky menjadi berita utama memicu ketegangan antara kedua koki tersebut. Sementara itu, wartawan mendekati Tuan Ko dan bertanya tentang Sky, mencatat bahwa mereka memiliki nama belakang yang sama dan bahkan mirip satu sama lain. Pertanyaan itu sangat membuatnya kesal. Dengan ekspresi dingin, ia berkata, "Saya tidak punya anak laki-laki," dan kemudian berjalan pergi meninggalkan para wartawan. Suatu hari, pacar Paul, Mayo, tiba di restoran Sky dengan senyum sopan dan mengundangnya makan malam di tempat Paul. Sky ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju. Malam itu, ia tiba bersama temannya dan melangkah masuk ke restoran mewah Paul. Mayo menyajikan 2 hidangan, satu terbuat dari telur, dihiasi dengan pola-pola halus, dan satu lagi menyerupai kreasi tanaman misterius. Ketika air dituangkan di atasnya, hidangan itu mekar dan naik ke permukaan seperti organisme hidup. Sky mencicipi hidangan telur terlebih dahulu. Rasanya lembut, kaya, dan seimbang sempurna. Kemudian Mayo membungkuk lebih dekat dan berkata, "Kau belum pernah melihat hidangan seperti ini kan? Dan kau tahu yang ini? Ini adalah kreasi pemenang penghargaan Paul." Kata-katanya bergema di dalam diri Sky. Ia meletakkan sendok dan diam-diam berjalan menuju dapur tempat di mana Paul menunggu. Paul menatapnya dengan seringai tipis seolah mengharapkannya. "Kau ingin membuktikan bahwa engkau lebih baik dariku?" tanya Paul dengan santai. Sky tidak menjawab. Sebaliknya, ia melangkah maju dan menerima tantangan diam itu. Ia mengambil bahan-bahan dan mulai memasak menggunakan teknik tradisionalnya. Lambat, detail, sepenuh hati. Tapi Paul bergerak lebih cepat menggunakan alat modern dan metode canggih. Dalam beberapa menit, Paul menyelesaikan hidangan yang sama dengan yang masih disiapkan Sky. Ia menawarkan versinya kepada Sky dan berkata, "Cicipi!" Sky melihat hidangan itu dan langsung mengakui kehebatannya. Tanpa bicara, ia meninggalkan restoran. Setelah ia pergi, Paul diam-diam mencicipi hidangan Sky dan tersenyum puas. Dia benar-benar hebat, gumamnya. Di seberang jalan, Sky duduk sendirian di restorannya. Tangannya bertumpu di atas meja kayu saat ingatan akan suara keras ayahnya kembali. "Kau tidak akan pernah menjadi koki yang baik," kata-kata itu menusuknya lagi. Di tempat lain, ayah Sky mengunjungi teman lamanya yaitu Hong, pria yang membesarkan Sky setelah ia ditelantarkan. Hong juga seorang koki, pria berhati hangat yang memperlakukan Sky seperti anaknya sendiri. Ketika Tuan Ko mengatakan ia ingin bertemu Sky, Hong langsung memanggilnya. Sky tiba dan membeku di tempat saat melihat ayahnya. Hatinya seolah mencair tetapi rasa sakitnya tidak. Tuan Ko mencoba berbicara tetapi Sky memotongnya. "Aku bukan anakmu," katanya pelan. "Bukankah itu yang kau katakan dalam wawancaramu?" Tuan Ko melipat tangannya, kebanggaan memenuhi suaranya. "Lihat aku adalah orang sukses. Aku telah menerima penghargaan koki dunia 2 kali. Dan kau? Kau hanya seorang tukang masak di restoran kecil di jalan tua. Jika kau ingin berdiri di sampingku, buktikan dirimu dulu." Napas Sky bergetar karena marah. "Aku akan membuktikan diriku, tapi ingat, kesuksesan tidak membutuhkan kekejaman. Menjadi sukses tidak berarti menjadi sombong. Koki kecil dari gang tua itu akan menjadi yang terbaik di dunia, tapi tanpa kesombongan," ucap Sky lalu ia berjalan pergi. Tak lama kemudian, kompetisi memasak dimulai, juri dari seluruh dunia duduk siap mengevaluasi para koki, teman-teman Sky memenuhi kursi penonton bersorak keras. Tantangan dimulai. Sky melangkah maju lebih dulu. Ia mengambil seekor ayam utuh dan mendemonstrasikan teknik kuno, memisahkan daging tanpa merusak kulitnya. Penonton terkesiap, bahkan para juri pun memajukan badan terkesan dengan ketepatannya. Sky kemudian mulai memasak, tetap setia pada gaya tradisionalnya. Namun, Paul selesai lebih awal. Menggunakan teknik dan mesin modern, ia menciptakan hidangan manis yang lembut dalam waktu singkat dan menyajikannya dengan indah. Sky memanfaatkan setiap detik waktu yang diberikan. Hidangannya membawa kedalaman, emosi, dan sejarah. Ketika para juri mencicipi kedua hidangan, mereka terpana. Rasanya sama-sama luar biasa. Skornya menunjukkan poin yang sama, tetapi hanya satu yang bisa menang. Seorang juri melangkah maju dan berkata, "Memasak adalah seni, dan seni harus menghargai waktu." Karena Paul selesai sebelum batas waktu dan Sky tidak, Paul dinyatakan sebagai pemenang. Sky berdiri diam saat tepuk tangan memenuhi ruangan. Hatinya terasa berat dan hampa. Di rumah, Pak Hong menonton dengan sedih. Sky menghilang selama beberapa hari. Ia menelantarkan restorannya dan menghabiskan waktunya bermain video game, tenggelam dalam kekalahan. Kemudian suatu hari, Pak Hong masuk ke kamarnya, duduk di sampingnya dan mengambil stick game. Mereka akhirnya bermain dan Sky menang. Pak Hong tersenyum lembut dan berkata, "Menang dan kalah itu datang dan pergi. Kalah bukan berarti kau tidak bisa menang lagi. Persiapkan dirimu untuk pertarungan berikutnya, jalanmu masih panjang." Barulah kemudian kita mengetahui kebenarannya. Pak Hong adalah pemilik sebenarnya dari restoran Sky. Ia memberi Sky rumah, tempat untuk tumbuh dan mengangkatnya dari jalanan menuju kehidupan yang memiliki tujuan. Ia sangat mencintai Sky dan teman-temannya hingga ia tidak pernah menikah, mendedikasikan hidupnya untuk mereka. Sementara itu, Paul merayakan kemenangannya bersama timnya. Tawa memenuhi ruangan saat minuman dituangkan. Namun, perayaan segera berubah ketika mitra bisnis Paul menariknya ke samping dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Orang itu berkata, di babak kompetisi berikutnya, setiap tim akan memiliki 2 koki.
Mayo akan menjadi koki utama, kau akan menjadi asistennya. Dia cantik dan kehadirannya akan menarik lebih banyak perhatian ke restoran kita. Kata-kata itu menghantam Paul dengan telak. Mayo, bisiknya, menatapnya dengan tidak percaya. Ia hanya asistennya, tegas Paul. Ia tidak memiliki pelatihan, disiplin, atau teknik untuk bersaing di panggung internasional. Tapi sebelum ia selesai berbicara, Mayo dengan tenang meletakkan 2 mangkok sup di depannya. Ekspresinya dingin, tak terbaca. Coba ini, katanya pelan. Katakan padaku mana yang lebih banyak garamnya. Paul ragu-ragu. Ia mengambil sendok, mencobanya, lalu membeku. Wajahnya memucat. Mayo mengawasinya dengan tatapan tajam dan penuh arti. Kau tidak bisa membedakannya kan, katanya. Kau adalah koki yang hebat, Paul, tapi kau tak memiliki kepekaan yang kuat. Tanpa kemampuan merasakan makanan, kau bukan apa-apa dalam kompetisi ini. Mayo menarik buku resep Paul, harta miliknya yang paling berharga, dan membalik halamannya perlahan. Dengan buku ini, siapapun bisa memasak hidangan yang sama dengan yang kau buat. Kau bisa digantikan. Kami tidak membutuhkanmu lagi. Mitra bisnis Paul melangkah maju dan tersenyum jahat. Dan kau juga tidak punya pacar lagi, tambahnya. Karena dia mencintaiku. Mayo direbut oleh mitra bisnis Paul. Mayo menatap Paul tanpa sedikit pun rasa bersalah. Apakah kau benar-benar berpikir aku tinggal bersamamu karena cinta? Aku selalu ingin menjadi bagian dari kompetisi internasional. Dan sekarang aku akhirnya mendapatkan kesempatanku. Pengkhianatan itu menghantam Paul dan membuatnya sangat sakit. Tangannya gemetar, jantungnya berdebar menyakitkan. Ia berjalan keluar tanpa suara. Tak mampu berbicara, tak mampu bernapas. Air mata mengaburkan pandangannya saat ia duduk di trotoar, ia pun minum hingga mati rasa. Kemudian, Sky melihatnya di jalan. Ia berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Kau akan ikut kompetisi kan? Tanya Sky. Atau kau hanya berencana duduk di sini sepanjang malam? Paul benar-benar hancur. Aku tidak bisa merasakan apapun, jawab Paul. Aku memasak berdasarkan takaran dan ingatan, tapi aku tidak bisa benar-benar merasakan makananku sendiri. Ia mengangkat kepalanya dan melihat poster tuanku tergantung di dekatnya. Pria itu? Dia idolaku, kata Paul. Suatu hari aku ingin menjadi koki ahli sepertinya. Sky menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia mengungkapkan kebenaran ini ke orang lain. Pria itu adalah ayahku. Paul awalnya tidak percaya padanya, tetapi ketika Sky menjelaskan semuanya, ia cerita kalau dulu ia ditelantarkan dan mengalami kesepian yang mendalam. Paul merasakan cerita Sky dengan segenap perasaannya. Dia egois, kata Sky. Dia membangun warisan dengan menelantarkan seorang anak, aku ingin mengalahkannya. Aku ingin membuktikan bahwa koki jalanan bisa lebih hebat daripada koki yang disebut legenda. Bersama-sama mereka mengambil botol kaca dan melemparkannya ke poster itu. Botol itu pecah di tanah dan mereka berdua tertawa bersama untuk pertama kalinya. 2 pria hancur yang menemukan kecocokan dalam rasa sakit satu sama lain. Dan sejak saat itu, mereka menjadi sahabat sejati. Kemudian mantan mitra Paul tiba di restoran Sky dengan seseorang yang tak terduga, pria yang sama yang pernah diusir Sky di awal cerita. Bersama-sama mereka telah membeli gedung itu dan sekarang memiliki seluruh restoran. Mereka menyuruh Pak Hong untuk segera pergi karena tempat itu akan segera dihancurkan dan dibangun kembali. Semua orang sangat marah. Sky dan Paul tiba tepat waktu. Paul melangkah ke arah mitranya dengan amarah yang terkendali. Di babak selanjutnya mitraku adalah Sky, bukan Mayo. Mitranya mencibir. Jika kau tidak melakukan apa yang kami katakan, kami akan menghancurkan karirmu. Paul menyundul mitranya sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya. Darah menetes dan ia pun dibawa pulang. Semua orang di sekitar bersorak gembira. Kedua koki itu berdiri bersama dan akhirnya bersatu. Keesokan harinya, persiapan dimulai. Sky dan Paul memasak berdampingan menjadi rekan satu tim. Sky mengajari Paul keterampilan pisau kuno, cara merasakan tekstur makanan, cara mempercayai tangannya. Paul mengajari Sky teknik modern, alat baru, presentasi baru. Pak Hong mendukung mereka berdua layaknya seorang ayah. Kompetisi memasak internasional akhirnya dimulai. Koki-koki terbaik dari seluruh penjuru dunia berkumpul, membawa kebanggaan negara masing-masing. Saat babak pertama bergulir, arena seketika dipenuhi aroma rempah yang kuat, desis minyak panas, dan uap kaldu yang menggugah selera. Mayo pun ada di sana, memasak dengan tekad membaja. Satu persatu hidangan selesai dan dicicipi. Dan saat hasilnya diumumkan, Sky dan Paul berhasil melaju ke babak final. Para juri dibuat takjub menyebut masakan mereka luar biasa, sebuah level yang hanya bisa dicapai oleh segelintir koki di dunia. Malam itu, mereka duduk berdua membahas strategi. Namun, ada satu aturan berat. Hanya satu orang yang boleh maju melawan tuanku. Sky menepuk bahu Paul, aku percaya padamu sepenuhnya. Aku tahu kau bisa mengalahkannya. Tapi Paul menggeleng dengan tegas. Tidak, kau yang harus pergi. Kau harus menghadapinya. Tunjukkan padanya bahwa koki jalanan bisa menjadi yang terbaik. Bagiku, sampai sejauh ini tanpa indera perasa saja sudah menjadi kemenangan tersendiri. Kata-kata Paul membakar semangat Sky. Dengan berat hati namun yakin, Sky akhirnya setuju.
Hari penentuan pun tiba. Sky berdiri berhadapan dengan ayahnya di babak final. Tanpa batasan tema, mereka bebas memasak apa saja dalam waktu 1 jam. Tuan Ko langsung bergerak, penuh percaya diri dan ketenangan. Sebaliknya, Sky terdiam sejenak menatap bahan-bahannya. Kenangan pahit membanjiri pikirannya, ejekan masa kecil setelah ayahnya pergi, rasa sepi, kelaparan, malam-malam penuh tangisan, hingga teman-teman yang selalu menyelamatkannya. Tiba-tiba, lamunannya buyar saat Tuan Ko menyiramkan air dingin ke wajahnya. Berhenti bermimpi. Hardiknya mulai memasak. Aku ingin melihat apa yang benar-benar bisa kau lakukan. Sky menarik napas panjang, menenangkan tangan yang gemetar, lalu mulai bekerja. Sky kini tenggelam dalam fokus total. Ia memblokir semua suara bising, sorak penonton, bahkan kehadiran ayahnya sendiri. Gerakannya menjadi stabil, presisi, dan hampir terasa spiritual. Di sisi lain dapur, Tuan Ko memasak dengan teknik tanpa celah. Pengalaman puluhan tahun terlihat dari tangannya yang menari, menciptakan hidangan manis yang bersinar layaknya karya seni. Dalam 1 jam, ia selesai. Presentasinya begitu indah dan halus, membuat juri tak sabar mencicipinya. Waktu habis, namun bukannya berjalan ke meja juri, Sky justru berbalik ke arah ayahnya. Di tangannya ada semangkuk mie sederhana. Mie yang sama yang ratusan kali gagal, ia buat semasa kecil. Dulu, suara Tuan Ko menggema pedas di dapur kecil mereka. Jika mie dasar saja kau tak bisa buat, kau tak pantas memanggilku ayah. Kalimat itu adalah luka terdalam di hati Sky, dan hari ini, ia berdiri untuk menyembuhkannya. Dengan penuh martabat, Sky meletakkan mangkuk itu di depan Tuan Ko tanpa sepatah kata pun. Ia hanya membungkuk hormat lalu beranjak pergi. Tuan Ko mengangkat sumpit, menyuapkan 1 gigitan dan seketika membeku. Mie itu seolah meleleh di lidah. Teksturnya sempurna, bumbunya pas dan rasanya begitu bernyawa. Di dalam mangkuk itu terkandung rasa masa kecil, kerinduan, rasa sakit, dan cinta yang tak pernah terucap. Mata Tuan Ko membelalak, napasnya bergetar. Aku belum pernah makan mie seperti ini, bisiknya lirih. Sky berbalik dan tersenyum tipis. Ia tidak datang untuk memenangkan trofi. Ia datang untuk membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri dan pada ayah yang menelantarkannya. Bahwa koki jalanan yang dipandang rendah itu kini telah menjadi koki kelas dunia. Bahwa ia bukan lagi anak kecil yang dianggap tidak cukup baik. Dengan hati damai, Sky turun dari panggung. Di belakangnya, ego Tuan Ko runtuh. Ia memakan mie itu semakin cepat, berantakan, dan sangat terharu. Setiap suapan menarik keluar kenangan yang telah ia kubur. Seorang bocah kecil yang menunggu di pintu, anak yang menangis sendirian, seorang anak yang memasak dalam hati tulus yang terluka. Air mata Tuan Ko menetes. Ia akhirnya mengerti betapa besar penderitaan Sky dan betapa hebat ia telah tumbuh. Penonton terdiam menyaksikan momen itu. Mereka kini mengerti. Sky adalah putra Tuan Ko, dan Tuan Ko akhirnya menyadari bahwa menjadi hebat bukanlah segalanya. Adegan berpindah kembali ke restoran Sky, kembali ke kehidupan yang ia cintai. Dapur kecil itu hidup dengan kesederhanaan yang takkan pernah bisa tergantikan. Sky dan teman-temannya melayani warga dengan gembira. Paul pun kini bekerja di sana, lebih bahagia dan bisa merasakan kehangatan. Ia juga akhirnya bebas dari orang-orang yang mengkhianatinya. Pak Hong kemudian berdiri di depan semua orang. Hari ini, serunya bangga, restoran kita genap berusia 30 tahun. Berkat kepercayaan kalian, kita bertahan dari segalanya. Mimpi kami tetap sama, menyajikan makanan enak dengan harga terjangkau untuk setiap keluarga. Dan kabar baiknya pemerintah telah memberi izin agar restoran ini tetap buka. Sorak-sorai meledak, Pak Hong tersenyum hangat. Kami resmi membeli tempat ini. Restoran ini milik kita sekarang, selamanya. Ini hadiah untuk kalian semua. Sky tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Paul bertepuk tangan bahagia. Seluruh lingkungan merayakan kemenangan ini bukan kemenangan kompetisi, tapi kemenangan komunitas, cinta, dan kesetiaan. Dan disitulah cerita ini berakhir.